Halo, selamat datang di RO. Jadi di video ini gue mau bahas masih layak nggak sih pakai MacBook Air 2017 di tahun 2021 ini. Jadi pertama kita bahas desainnya dulu. Untuk MacBook Air 2017 ini dia mengusung desain aluminium unibody. Jadi semua bagian fisiknya itu terbuat dari aluminium. Juga dia punya lebar itu dari sini ke sini 32 cm, terus dari sini ke sini dia itu punya 22,7 cm. Nah, terus tebalnya ini 1,7 cm. MacBook Air ini juga nggak gitu berat sih. Beratnya itu sekitar 1,35 kg. Jadi di tahun 2021 ini emang desainnya itu terlihat lumayan lawas. Kenapa gue bilang lawas? Mungkin karena di bezel yang di sini ya. Bezel yang di sini tuh lumayan tebel gitu ya. Terus gue bilang kesannya nggak kayak yang gue pakai, mungkin gara-gara perbandingan itu ya. Tapi kalau misalnya orang beralih nih dari Windows PC gitu terus ke MacBook Air ini, gue rasa sih nggak bakal memandang itu sih sebagai sebuah kekurang updatean, atau buat kalian lagi mau pindah atau mau cari MacBook Air gitu. Desain ini sangat masih bagus ya menurut gue gitu. Apalagi kalau kalian ini tutup. Nah, ini gue suka banget gue fisik ini. Gue suka banget dia dari tebel sini terus ke lancip sini, ini gue suka banget. Terus juga kalau kalian bawa-bawa gitu, terus kalau kalian buat kerja di kedai kopi gitu ya, ini udah cakep sih harusnya. Banyak yang pasti yang melirik. Nah, cuma emang sayangnya si lampunya ini, kalau yang di tahun 2000 sekarang tuh gak nyala, tapi kalau yang si MacBook Air ini dia tuh masih nyala si ininya, logo Apple-nya ini kalau dibuka. Kita lanjut bahas port. Kalau dari sisi port yang gue masih suka banget port di MacBook Air 2017 ini. Kenapa? Atau enggak? Karena dia masih lengkap banget port-portnya ini. Ini masih lengkap banget. Ada port MagSafe ya kan buat ngecas. Jadi kalau kita ngecas itu masih ada magnetnya. Kalau di MacBook yang sekarang itu ya, di Air, di Pro yang sekarang itu udah pakai Type-C semua, dan itu udah nggak support MagSafe. Jadi kalau misalnya ada yang lewat ketendang-tendang kabelnya, kalau MacBook Air ini sih aman, karena dia bisa lepas dengan cepat. Tapi kalau misalnya yang MacBook yang baru gitu ya, itu kan pakai Type-C kan. Kalau ada yang nendang udah ke bawah juga sama laptopnya. Dia ada port USB-nya, ada 3 mm headphone jack-nya juga ada. Lengkap sih kalau gue bilang. Terus ada mini DVI-nya di sebelah kanan sini. Terus yang paling gue suka itu ada card reader-nya. Nah, kalau di MacBook yang baru kalian tuh harus pakai ginian gitu, harus pakai aksesoris lagi gitu buat menunjang itu semua. Oke, untuk displaynya dia itu ada di 1440x900 pixel. Nah, kalau cuma yang ini dia itu nggak pakai retina gitu. Biarpun spek displaynya hanya segitu, tapi yang kita dapat itu udah memanjakan mata. Selama gue pakai ini, gue kerja gitu ya, gue coba buat coding, buat ngedesain, itu enak sih. Jadi si display ini untuk pemakaian normal seperti Office atau kerja ringan gitu ya, ini udah mumpuni sekali gitu. Apalagi untuk ngedesain ini juga pasti sangat mumpuni. Displaynya ini emang bagus, jadi biarpun speknya nggak kayak Pro, cuma ini sangat layak digunakan di 2021 ini. Lalu untuk keyboardnya dan trackpad, si keyboardnya ini punya backlit. Jadi kalau kita kerja di cahaya yang redup, kita nggak usah pusing, jadi udah bisa menerangi huruf-hurufnya, jadi kita bisa lihat dengan jelas pastinya si huruf-huruf itu. Terus ini juga bentuk panahnya itu T. Bentuk T ini menurut gua lebih asik sih buat dipakai. Trackpadnya seukuran 5 jari gua itu masuk semua, masih sangat nyaman untuk digunakan. Kalau trackpad no issue sih, masih nyaman gue buat pindahin folder, seleksi, nggak ada kata kesempitan sama sekali. Menurut gue si trackpad ini masih ada di ukuran yang normal dan bisa kita pakai di 2021 ini. Emang mau segede apa ya trackpad ya? Kayaknya sih udah cukup ya segini juga. Kalau rasa ngetik ya, udah nggak bisa diragukan sih. Termasuk yang paling enak yang pernah gue pakai juga gitu.
dari sisi audio, dia menghasilkan audio yang cukup baik kalau gue bisa bilang, karena gue pakai MacBook Pro 2020. Ketika gue dengerin yang ini, emang kelihatan sekali itunya, perbedaannya signifikan. Nah, untuk kualitas audionya kira-kira kayak begini suaranya gue. Seperti itu kualitas audionya. Jadi kalau buat gue ini udah sangat enak banget. MacBook Air ini yang pakai istri gua, dia itu ngecas malam udah penuh, terus habis itu gua cabut, pagi dia pakai buat kerja, nah baru ngecas lagi malam lagi dipakai untuk kegiatan mengajar di kampus. Jadi si MacBook Air ini kan kebanyakan pakainya untuk browser, office gitu, dengan pemakaian intens dari pagi sampai sore, dan sore itu masih sisa 10 atau 20%, menurut gua masih tergolong sangat baik ya. Kita bisa masih dapat performa yang cukup gitu untuk bekerja seharian. Si MacBook Air ini punya spek OS-nya Catalina, RAM 8GB, prosesornya i5. MacBook Air ini udah nggak dijual lagi di web resminya pastinya, kan udah discontinue di tanggal 9 Juli 2019 kalau nggak salah. Jadi si MacBook Air ini kalau kalian mau beli pastinya harus belinya second. Makanya gue sangat merekomendasikan misalnya untuk kalian yang membeli MacBook bekas, mungkin bisa mempertimbangkan nih si MacBook Air 2017 ini. Kalau dulu itu di iBox masih dijual dengan harga 14 juta, habis itu turun jadi 10 juta. Nah kalau sekarang itu karena udah discontinue di 9 Juli 2017 kalau nggak salah, jadi si MacBook Air ini udah nggak dijual lagi barunya. Jadi kalian harus beli yang second kalau misalnya pengen MacBook Air 2017 ini. Nah sekarang itu kalau gue lihat rentan harganya si MacBook Air 2017 ini itu ada di rentan 8 sampai 10 jutaan. Tipsnya kalau misalnya teman-teman mau beli MacBook Air bekas juga harus lihat juga kan kondisi fisiknya sama circle count-nya gitu. Karena kalau gue lihat di marketplace gitu ya, mereka jual bekas cuma banyak dent di pinggir-pinggirnya. Nah itu sayang banget, dan itu kan bisa jatuh, kepentok dan lain-lain gitu. Terus cycle count-nya juga harus dilihatin juga. Kalau cycle count itu adalah hitungan berapa kali si MacBook itu di charge. Nah nanti itu bakal impact kemana, ke baterainya, performa baterainya. Teman-teman ketemu cycle count yang udah 800 atau 1000, nah itu harus dipikirin lagi untuk dibeli, karena takutnya nggak lama kalian beli habis itu baterainya squawk dan harus diservis. Terus dia bisa nggak sih dipakai buat bekerja berat. Nah jadi suatu hari gue MacBook Pro gue rusak, terus gue pakai MacBook Air ini buat kerja. Jadi gue kerjanya coding sama desain. Nah gue pernah pakai si MacBook Air ini buat coding, terus buat ngedit desain gue. Jadi ketika gue buat ngoding ya, itu gue bisa bilang performanya sangat baik menurut gue. Nggak ada kata lemot sama sekali. Gue pakai buat browser, buat buka text editor, itu nggak ada kata lemot sama sekali. So, kalau misalnya gue nggak punya MacBook Pro, gue bisa misalnya nih gue budgetku cuma mentok di MacBook Air, nah gue pasti bakal beli yang MacBook Air ini 2017 ini atau MacBook Air M1 misalnya kalau yang sekarang. Nah terus suatu hari juga gue lagi ke Lombok gitu, nah gue tuh nggak boleh bawa MacBook Pro gue karena katanya kan yang MacBook Pro 2017 itu kalau nggak salah si baterainya itu bakal meledak di pesawat, beritanya gitu. Nah itu pas gue naik Citylink, kebetulan ada peraturan si Garuda emang nggak boleh bawa yang MacBook Pro 2017 itu. Akhirnya gue tinggal, terus gue pakai ini. Jadi gue semingguan pakai ini buat transfer data, buat ngedit pakai Lightroom. Itu nggak bener-bener cakep banget performanya. Gue bisa bilang dari segi display, tadi gue bilang emang dia nggak ada retinanya, tapi udah cukup banget buat ngedit. Terus nggak lemot juga buat ngedit, Photoshop juga aman, Lightroom juga aman. Kapan dia lemot? Nah dia lemotnya ketika gue pakai buat ngoding aplikasi mobile ya. Jadi buat aplikasi HP. Nah gue ngoding buat itu baru tuh fan-nya ngebut, panas banget, baterai juga cepet turun. Itu baru dia mencapai batas maksimalnya. Jadi kalau buat berat-berat kayak gitu emang MacBook Pro udah cocok banget, karena gue udah pakai sendiri dan gue juga merasakan performanya. Jadi nggak bakal mengecewakan sih pastinya. Ini gue rekomendasikan banget buat teman-teman yang mau ganti dari misalnya dari Windows ke
MacBook misalnya, atau dari versi MacBook yang lama yang 2010 misalnya terus mau ke MacBook Air 2017 udah bisa juga bakal menunjang kerja kalian secara maksimal ya gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada budget terus mau MacBook Air 2017 ini mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, gue mungkin gak menyarankan MacBook Air 2018. Emang sih kalau dari segi warna variannya lebih banyak. Space Gray, udah ada Rose Gold juga nggak usah warnanya, Silver, Rose Gold, Space Gray. Tapi kalau yang versi 2017 ini dia emang hanya ada versi silvernya aja. Cuma di 2018 itu kalian hanya dapat Type C aja portnya, jadi nggak selengkap yang 2017 ini. Udah gitu yang 2018 itu keyboardnya masih butterfly. Itu buat sebagian orang keyboard butterfly itu nggak gitu enak. Tapi gue pribadi emang karena gue udah pakai MacBook Pro 2017 yang pakai butterfly, terus ketika gue bandingkan dengan yang ini, ya gue lebih suka yang SkiSource yang model MacBook Air 2017 ini gitu teman-teman. Jadi MacBook Air ini buat siapa aja di 2021, bisa buat gue yang seorang programmer, terus gue juga ngedit juga pakai Photoshop, Lightroom, itu sangat cukup buat gue pakai di 2021 ini. Terus buat teman-teman yang lagi kuliah bisa dipertimbangkan juga pakai ini pasti sangat menunjang sekali untuk mengerjakan tugas kalian. Terus kerjaan office seperti istri gue, kalian bisa pakai ini juga karena ini juga pakai ini buat kerja sehari-hari, buat ngajar, buat office. Nggak cocok buat siapa sih? Kalau nggak cocoknya pasti buat yang tadi, orang yang nge-develop aplikasi mobile, karena performanya bakal turun banget si MacBook Air ini. Nggak kuat ya, harus pakai yang Pro pastinya. Orang yang kerja di dunia 3D pasti juga nggak akan bisa sih bekerja pakai ini, cuma ya paling ngos-ngosan sih MacBook Air-nya gitu sih teman-teman. Oke, paling dari gue itu buat yang suka boleh di like, boleh di share ke temennya, atau boleh di share kemana aja. Habis itu kalau misalnya ada pertanyaan boleh di komen juga, boleh subscribe juga channelnya. Oke, terima kasih buat yang udah mampir.